itu berkat bantuan teman-teman semua di circle-nya ya, Bapak Ibu fasilitator, Bapak Ibu PP, dan teman-teman CGP yang ada di kelasnya yang saling menguatkan. Baik Bapak Ibu, kita ada di modul 3.2 ya, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Modul ini dikembangkan oleh Ibu Siti Suharsi dan Ibu Yuni Widiastuti, seperti itu ya. Bapak Ibu CGP angkatan 11 ya, betul ya? Betul Ibu. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu. Kalau nggak kenal yuk kita kenalan gitu. Sama seperti saya tadi, Batang itu daerah mana ya? Ternyata daerah Pekalongan non jauh di sana. Tadi saya di sesi 1 bertemu sama teman-teman dari daerah Wonosobo tuh. Nggak tahu tuh jauh nggak sih dari Pekalongan? Lumayan jauh. Lumayan Bu. Lumayan jauh. Sama-sama panturanya nggak? Beda Bu. Bukan Pantura Bu. Beda. Bukan Pantura ya. Itu jalur selatan Bu. Beda arah sudah ya. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, nama lengkap saya Trinani Iswani Butias, saya biasa dipanggil dengan Bu Trinani atau kadang ada juga yang panggil dengan Butias gitu ya. Saya lahir sampai sekarang ada di Jember Jawa Timur, tapi saya sempat menyelesaikan masa kanak-kanak saya pernah di Jawa Tengah, di Kabupaten Rembang saya dulu Bapak Ibu, sampai kelas 5 SD, kemudian kembali lagi ke tanah kelahiran saya. Unit kerja saya ada di SMK Wali Songo Rambi Puji, Bapak Ibu, dan selama di program guru penggerak, saya bersamai teman-teman CGP itu mulai dari menjadi pengajar praktik untuk angkatan 3 Bapak Ibu. Kemudian saya menjadi fasilitator di angkatan 8, sekaligus menjadi CGP rekognisi ya. Kemudian terakhir kemarin saya baru saja selesai membersamai teman-teman belajar untuk angkatan 10, karena angkatan 10 baru saja selesai panen hasil belajarnya tanggal 26-27 kemarin. Di tempat Bapak Ibu ada juga kah yang angkatan 10? Tidak ada ya. Sebelumnya ada ya Bapak Ibu ya, sebelum Bapak Ibu yang di angkatan 11 ini ya pastinya ya. Dan sekarang saya diberikan kesempatan untuk bisa membersamai Bapak Ibu di alur elaborasi pemahaman untuk grup kelas 013 ya, dari Jawa Tengah. Oke, pada kesempatan di sore hari ini saya akan menyapa Bapak Ibu fasilitator sekaligus Bapak Ibu PP. Salam hormat dan kenal dari saya. Ada Ibu Munasi dari kelas 073, ada Bu Mustika. Bapak Ibu. Bapak. Maafkan Bapak. Bapak Ibu. Bapak Munasi dari kelas 073. Sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah sehat Ibu, sami-sami. Alhamdulillah sehat. Ini Ibu Muslikah betul ya? Betul Bunda. Dari kelas 74. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik dan sehat. Baik, sehat selalu ya. Ibu Istiharah ada? Ada Ibu, siap. Siap, terima kasih. Bapak, ini Bapak apa Ibu? Ibu. Lah Ibu Mustaqimah. Dari kelas 076. Ibu Sri Hidayah dari kelas 077 dan Ibu Indriana Sari ya. Oh, berarti di kelas ini yang gantung sendiri Pak Munasi ya. Pak Munasi ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah setia mendampingi teman-teman CGP. Oke, saya sampaikan komitmen belajar kita di sore hari ini. Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu juga selalu mendapatkan ini ya di sesi elaborasi ya. Oke, Bapak Ibu nyalakan kameranya. Di kolom chat masih belum ada yang terkendala dengan kamera sepertinya. Alhamdulillah, berarti cuaca yang ada di sana mendukung ya untuk sesi daring. Karena sesi daring itu biasanya rentan dengan gangguan teknis Bapak Ibu ya. Terus Bapak Ibu silahkan matikan mic-nya, di-mute ya. Nanti ketika Bapak Ibu ingin menyampaikan pendapat atau sesuatu, boleh raise hand dulu, kemudian hidupkan mikrofonnya. Kemudian saya harapkan selama 90 menit ke depan Bapak Ibu hadir seutuhnya dengan
mengaktifkan kolom chat yang ada di ruang virtual kita hari ini. Hargai waktu bersama Bapak Ibu karena kebersamaan kita hanya 90 menit gitu ya. Kemudian Bapak Ibu boleh buat catatan jika ada hal-hal penting yang Bapak Ibu dapatkan ketika sesi kita gitu. Dan yang terakhir diharapkan Bapak Ibu tidak melakukan perekaman dan menyebarkan kegiatan ini di media sosial Bapak Ibu kecuali pihak yang berkepentingan, admin yang ada di sini gitu. Bisa kita sepakati komitmen belajar kita di sore hari ini Bapak Ibu? Bisa, Boleh Bu. Ya, Bu. polnya. Terima kasih responnya Bapak Ibu. Oke, karena kita ada 90 menit ya untuk tetap bisa hadir seutuhnya dan fokus mindfulness di kegiatan kita sore hari ini, Bapak Ibu boleh mengambil sesuatu barang yang dirasa penting untuk Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa fokus 90 menit ke depan. Saya izin untuk menyediakan botol minum ya, karena saya sedang batuk Bapak Ibu, jadi nanti ketika saya merasakan gatal di tenggorokan saya, izin untuk minum ya, Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih soalnya. Bapak Ibu sudah ada di modul 3.2 gitu ya. Nah, sudah 9 modul dipelajari. Nah, coba Bapak Ibu refleksikan dari modul 1.1 hingga sekarang ini Bapak Ibu ada di posisi mana kira-kira? Dan kenapa Bapak Ibu memilih posisi tersebut? Ini ada nomor 1 sama nomor 20 sampai nomor 21. Setelah belajar 9 modul di PGP ini, Bapak Ibu sekarang ada di mana posisinya? Boleh dituliskan di kolom chat Bapak Ibu. Oh baik, terima kasih Bu Mujiati, izin off cam ya, semoga lekas sembuh ya Bu, pulih kembali seperti sedia kala. Boleh Pak Muhammad off cam, tidak apa-apa, terkendala jaringan nanti ya. Oke, ada di posisi 11 Ibu Aprilia, boleh disampaikan Ibu kenapa Ibu memilih ada di posisi 11 nih? Ini posisi 11 gambarnya lagi pelukan nih sama yang nomor 12. Kayak Pak Sukono nih. 11, 12. Boleh disampaikan Bu Aprilia? Ada yang di posisi 10, ada yang ada di posisi 6 gitu. Boleh berbagi Bapak Ibu kenapa memilih ada di posisi 6 sekarang, ada di posisi 10, kemudian ada di posisi 11. Pak Wihartanto ada di posisi 18. Oke, Bu Aprilia ada di posisi 11 karena punya banyak teman sekarang, saling melengkapi di PGP. Boleh Bu Penny, tidak apa-apa. Oke. Untuk yang ada di posisi 11. Oh, untuk yang ada di posisi 10. Boleh berbagi Bapak Ibu? Pak Wihartanto mungkin kenapa merasa posisinya ada di angka 18 nih. Kalau dilihat gambarnya kan gandeng gitu ya. Gandeng beberapa orang gitu sama sambil pegangan sama ranting gitu ya. Kenapa memilih ada di angka 18 gitu? Boleh bercerita Bapak Ibu? Baik, terima kasih Bu Bapak. Tias, Bu Nani ya. Oke, boleh. Silahkan. Nah, terima kasih atas waktunya. Dari modul 1 sampai modul 3.2 ini saya merasa sudah berada di 18 itu karena di posisi tersebut saya melihat di situ tergambarkan bersama-sama naik dengan rekan-rekan begitu. Ini di posisi tersebut juga merupakan posisi yang gimana ya? Setelah belajar bersama, kita naik bersama-sama, kemudian hampir sampai puncaknya ini Bu. Nah,
mudah-mudahan ini di modul 3.2 ini terselesaikan, lalu juga bersama-sama pula menyelesaikan semua modul di program Guru Penggerak ini dengan baik dan mendapat hasil yang baik, sehingga harapannya bisa memberikan dampak yang baik pula kepada dunia pendidikan di lingkungan kami, begitu Bu. Itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih Pak Wihartanto. Kita aminkan bersama ya Bapak Ibu, itu mungkin harapan kita semua yang ada di sini ya. Sama-sama naik, sama-sama berhasil dalam program ini dan memberikan dampak gitu ya untuk pendidikan di daerah kita masing-masing. Baik, terima kasih Pak Wihartanto sudah berbagi. Sama-sama Bu. Boleh Ibu siapa nih? Siapa lagi yang mau berbagi Bapak Ibu? Ibunya boleh. Ada. Oh ini Bu Rina Ruhana ada tidak? Ada di posisi 15 nih. Posisi 15. Iya Bu, ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan berbagi Bu. Ini kan bahagia sekali kelihatannya ya, pegangan sambil dada-dada gitu kalau saya lihat. Boleh diceritakan? Iya Ibu, jadi ya boleh bagi pengalaman sedikit ya Bu. Boleh. Jadi di tahun sebelumnya itu saya masih banyak impian-impian yang belum tercapai. Kemudian di tahun ini alhamdulillah menjelang akhir tahun begitu ya Bu. Jadi banyak impian-impian saya itu yang sudah saya catat begitu tuh berapa sudah tercapai Bu. Jadi merasa bersyukur begitu. Alhamdulillah sudah banyak impian yang tercapai ya Bu. Oke, berarti tetap berpikir positif ya, bahwa list impian yang Ibu tuliskan bisa tercapai semuanya di akhir tahun ini gitu ya Bu. Amin. Iya, amin. Iya Bu, begitu. Baik, terima kasih Bu Rina dan Pak Wihartanto yang sudah berbagi. Bapak Ibu izin melanjutkan yang ada di slide ya, terkait dengan capaian khusus di modul 3.2. Jadi setelah Bapak Ibu mempelajari modul 3.2 ini kan harapannya Bapak Ibu bisa menganalisis nih aset dan kekuatan dalam pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Nah, setelah Bapak Ibu bisa menganalisis aset yang dimiliki untuk mengelola sumber dayanya, Bapak Ibu bisa gitu ya merancang pemetaan potensi yang dimiliki sekolah menggunakan asset based community development, dan Bapak Ibu bisa menunjukkan sikap aktif, terbuka, kritis, dan kreatif dalam upaya pengelolaan sumber daya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Wihartanto ya, ada di angka 18 bersama-sama dengan beberapa rekan menyelesaikan modul 3.2. Harapannya nanti juga bisa selesai sama-sama bareng-bareng, sukses bareng menyelesaikan modul 3.3. Itu kan sudah menunjukkan bahwa Bapak Wihartanto punya sikap yang aktif, terbuka, kritis, dan kreatif dalam upaya pengelolaan sumber daya gitu ya. Dan saya yakin teman-teman yang ada di sini juga memiliki sikap-sikap ini, karena di paket modul 1 itu kan teman-teman sudah diajak untuk menggerakkan diri sendiri dulu ya, mulai dari merubah paradigmanya, mindsetnya, menyadari kekuatan apa sih yang saya miliki terkait dengan nilai dan peran yang Bapak Ibu miliki ya, itu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk selanjutnya di agenda elaborasi pemahaman hari ini ada sesi perkenalan dan pembukaan 10 menit sudah kita lewati bersama gitu ya. Ada penyegaran materi 40 menit, tanya jawab dan penguatan 30 menit, serta refleksi di akhir nanti 10 menit Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke pertanyaan pemantik ya. Nah, ada pertanyaan begitu. Nanti Bapak Ibu jawab dengan maksimal 3 kata saja, tapi jangan diklik dulu ya, di tombol enternya jangan diklik dulu, nanti kita hitung bersama-sama. Gitu. Waktu 1 menit cukup ya Bapak Ibu. Sekarang pukul 3.50, jadi nanti pas 3.51 Bapak Ibu enter. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah kondisi pendidikan di daerah Ibu Bapak saat ini? Nah,
Monggo dijawab ini. Menurut Bapak Ibu, kondisi pendidikan di daerah Bapak Ibu saat ini seperti apa? Jawab dengan maksimal 3 kata saja. Nah, nanti klik enternya ketika pukul 3.51 sama-sama. Sudah 351 ya Bapak Ibu ya, boleh klik enternya. Baik, coba Bapak Ibu cermati jawaban dari teman-teman yang ada di kolom komentar. Adakah yang masih bernuansa negatif Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu menemukan kata-kata yang bernuansa negatif? Ini ada yang rancun nih, masih standar ini masuk kemana ya Bapak Ibu ya? Kalau dari atas sih saya cek udah ini ya, udah positif semua, baik, nyaman, berkembang sangat baik, sudah baik, berpihak pada murid, guru yang kolaboratif menyenangkan, sangat mendukung pembelajaran, luar biasa nih jawabannya, sudah asset based thinking semua nih teman-teman nih. Cukup bagus. Oke. Baik. Udah ini semua nih. Keren-keren nih jawabannya. Udah lebih baik dari tahun sebelumnya. Alhamdulillah. Oke. Jadi teman-teman udah auranya positif semua ya. Kalau auranya positif semua nih insya Allah berdampak positif juga terhadap lingkungan yang ada di sekitar Bapak Ibu. Oke, keren-keren nih teman-teman di daerah Batang nih. Udah positif semua. Oke. Nah, yang jadi refleksi kita teman-teman sih, mengapa sih penting untuk kita menggunakan pendekatan berpikir berbasis aset? Nah, ini yang harus kita refleksikan ya. Sama kekuatan apa saja yang sudah Bapak Ibu munculkan selama ini berkaitan dengan peran kita sebagai guru. Karena di atas di kolom chat itu ada yang menarik yang saya baca terkait dengan Bapak Ibu ketika merefleksikan dirinya sekarang ada di posisi mana. Bu Mukaromah nih ada di posisi 10. Karena sudah dapat banyak ilmu yang bermanfaat tapi belum mampu mempraktekkan sepenuhnya kepada rekan sekolah ataupun komunitas sekolah. Boleh berbagi Bu, nih tantangannya apa nih? Sehingga Bu Mukaromah merasa belum mampu mempraktekkan sepenuhnya. Apakah kekuatan-kekuatan yang Ibu miliki sudah dimunculkan? Boleh berbagi, Bu? Terima kasih Bu atas waktunya. Ya kita memang di sini ya di pendidikan guru penggerak itu banyak sekali kita ternyata yang mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita ya. Malah ketika itu ada teman saya juga itu yang komen ketika ada kegiatan lokal itu kegiatan guru penggerak itu kata bos saya, kepala saya itu bukan itu urusan pribadi. Itu urusan pribadi harus dirahasiakan. Oh tidak Bu, kalau itu menurut saya itu bagus, ilmunya bermanfaat, bisa dibagikan sama teman. Tapi kadang ya di tempat saya itu kadang ada prakteknya ya Bu, tapi terkadang itu karena kesibukan masing-masing guru itu kadang ada yang tugasnya double-double. Kepala sekolahnya misalkan kepala di 2 tempat dan juga lainnya gurunya itu punya kesibukan jadinya belum praktek sepenuhnya itu, hanya sedikit-sedikit lah Bu mencoba itu Bu. Terima kasih. Baik, nah yang sudah dicoba apa nih sama Bu Mukaromah sejauh ini? Ini udah modul 3.2 loh Bu, tinggal 1 lagi. Ya itu ada ya terutama
dari modul 1 itu nilai-nilai dan peran guru penggerak itu ya, untuk kita berpihak pada murid juga kita kolaborasi dengan teman seperti itu, ada budaya positif itu. Kita terus apa itu ada segitiga restitusi. Dan ini untuk ini kan pengelolaan aset kita baru sadar Bu, ternyata itu banyak sekali ya di sekitar kita itu ada aset-aset yang berharga. Tadinya itu belum menyadari Bu. Oke, jadi ada momen ahanya ya ketika melakukan analisis pemetaan aset ya. Oke. Ya, Bu. Yang aha di mana nih Bu ketika melakukan pemetaan asetnya? Yang aha Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu yang lain boleh tuliskan di kolom chat ya refleksinya mengapa penting bagi kita untuk menggunakan pendekatan berpikir berbasis aset dan kekuatan apa yang sudah dimunculkan oleh Bapak Ibu dalam menjalankan perannya sebagai guru. Oke, Bu Mukaromah, momen ahanya ada di mana nih? Tadi kan disebutkan tuh ternyata ada banyak aset ya yang dimiliki gitu ya. Yang aha terus bikin kaget, oh ini ternyata aset ya gitu, ada nggak Bu momen itu? yaitu ya Atau ketika teman-teman yang ini lain? Bu di modul 3.2 itu ya untuk pemimpin dalam pengelolaan sumber daya itu ketika melihat itu modul itu teori itu wah ternyata setelah melihat materi-materi itu ternyata ada 7 aset itu ya yang modal yang berharga itu. Wah, terus kita sadar oh berarti sekitar kita juga modal, kita manusia yang ada juga modal, ternyata modalnya banyak. Ya ketika ini di modul ini wah baru sadar wah ada modal-modal banyak di sekitar kita yang sangat baik dikembangkan untuk kemajuan kualitas pendidikan kita Bu gitu. Baik, terima kasih Bu Mukaromah ya. Bu Mukaromah menemukan momen ahanya ya. Oh ternyata ada 7 ya gitu ya. Oh, ada banyak ya ternyata ya. Gitu. Oke baik, mungkin ada Bapak Ibu yang mau berbagi apa yang sudah dirasakan ketika Bapak Ibu melakukan pemetaan aset yang ada di sekolahnya sambil saya berbagi Bapak Ibu ya. Saya baru saja menemani teman-teman untuk melakukan panen hasil belajar di tanggal 27 kemarin ya. Nah, saat itu di salah satu stand itu ada teman-teman yang menampilkan ini pemetaan aset yang sudah dilakukan. Nah, dan yang luar biasa sekali itu menurut saya ya, saat Bapak Kepala Dinasnya menyampaikan, saya tidak menyangka bahwa kegiatan CGP itu bisa menganalisis aset yang dimiliki sampai sedemikian detailnya. Padahal di Dinas Pendidikan kami itu masih belum punya, begitu Bapak Ibu. Jadi alangkah luar biasa sekali ya ketika yang dilakukan Bapak Ibu itu ternyata bisa mengimbas gitu, bukan hanya di lingkup sekolah kita saja, tapi ke yang lebih luas lembaganya, begitu ya Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau berbagi terkait dengan mengapa sih penting untuk kita menggunakan pendekatan berpikir berbasis aset? Oke, baik. Tidak ada ya? Saya lanjutkan berarti Bapak Ibu. Adakah yang raise hand? Ada Ibu Siti Susanti. Silahkan Ibu Siti. Dibuka mikrofon. Terima kasih Bu. Mohon maaf di sini hujan deras sehingga saya ini pakai headset kalau suara masuk yang lainnya. Oke, aman. Suaranya jelas Bu. Oh iya, terima kasih Ibu. Dengan kita mengenali model-model yang kita model aset yang kita miliki itu sebetulnya mungkin kita sudah menggunakan itu Bu. Cuma ketika kemarin kita menggali ada 7, oh ternyata tidak hanya ini saja. Misalkan lingkungan sekitar itu juga termasuk modal. Kemudian kerjasama juga termasuk modal. Nah itu yang menjadikan kita itu sekarang lebih paham. Oh dengan adanya teori dari CG ini kita bisa menerapkan
lebih jauh lagi gitu Bu. Tetapi di dalam realnya untuk aset yang ada itu memang sebetulnya sudah kita laksanakan. Seperti misalkan untuk lingkungan sekitar itu juga sudah modal manusia, modal finansial itu semua sudah kita miliki, kita laksanakan. Cuma ketika ada teori ini, oh ternyata lebih memperdalam kita untuk mengetahui bahwa aset-aset yang dimiliki itu bisa membuat atau menjadikan apabila nanti ada permasalahan yang berbasis aset itu kita bisa menggunakannya sebagai modal kita untuk memutuskan suatu keputusan yang berpihak kepada murid. Begitu Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Siti Susanti. Oke, jadi membuka insight kita lebih lebar lagi gitu ya setelah masuk ke modul 3.2 ini ya Bu ya. Oke, ini dari Pak Wihartanto. Ketika berpikir berbasis aset, maka akan sama dengan optimis ya. Oke. Ya, ini Bapak Ibu mungkin sudah lihat di LMS ya, Bapak Ibu ya, yang suasana rapatnya tuh. Ini saya lewatin aja karena Bapak Ibu sudah asset based thinking semua. Baik, oke, saya lanjut ke sini. Menarik dari yang jawabannya Pak Wihartanto tuh. Pak Wihartanto tuh menjawab bahwa berpikir berbasis aset sama dengan optimis. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah lihat di LMS ya terkait dengan suasana rapat guru yang pakai asset based thinking sama deficit based thinking ya. Yang rapatnya berpikir berbasis aset jadinya optimis bisa menyelenggarakan perpisahan di sekolahnya gitu. Tapi yang deficit based jadinya nggak jadi deh gitu. Karena kalau pikiran negatif itu mudah sekali mempengaruhi gitu ya, bisa menjangkiti teman-teman yang ada di lingkungan. Coba Bapak Ibu cek lagi nanti videonya ya, ketika yang deficit based thinking itu satu orang kita nggak punya ini gitu, jadinya yang lain juga akhirnya pola pikirnya sama, melihat yang tidak dimiliki. Tapi beda ketika yang rapatnya menggunakan asset based thinking ya, punya ini, oh akhirnya teman-temannya yang lain juga ini termotivasi untuk mencari kita punya apa ya gitu, jadinya optimis, tujuan akan tercapai. Nah ini membantu kita membangun kepercayaan diri kalau katanya Pak Muhammad Syuhada gitu. Adakah Bapak Ibu yang pernah mengalami kejadian seperti yang ada di sini Bapak Ibu di lembaganya? Terkait dengan asset based thinking? Ibu Siti kembali, silakan Bu. Ya Bu, di sekolah kami memang kami sering menggunakan asset based thinking ya Bu, karena salah satunya itu diantaranya kami untuk jumlah murid kan sedikit. Ibaratnya kita keterbatasan dengan anggaran. Apabila melakukan kegiatan-kegiatan lain, itu biasanya kita akan menggali aset apa yang kita punya, Bu. Misalkan contohnya kegiatan perpisahan kelas 6 gitu ya, Bu. Nah, itu ketika pelaksanaan itu tidak ada anggaran untuk kegiatan perpisahan tersebut. Kemudian kita ketika rapat akan mencari solusi, Bu, apa yang kita punya, apa yang dimiliki, melaksanakan sesuai yang dipunyai dengan memaksimalkan, misalnya dengan memaksimalkan apa yang kita punyai. Itu Bu, terima kasih. Kemudian juga melibatkan wali murid sebagai modal aset yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Siti Susanti sudah berbagi ya. Oke, baik. Meskipun jumlah muridnya sedikit, ini mungkin berkaitan sama dana ya Bu ya. Kalau jumlahnya sedikit, mesti anggarannya sedikit gitu ya.
tapi kita punya Iya, aset Bu. yang lain ya. Apalagi kalau melibatkan wali murid di perpisahan. Karena wali murid itu mesti senang sekali ketika ada anak-anaknya tampil gitu ya, bangga mereka. Jadi luar biasa nih Bu Siti sudah memaksimalkan aset wali murid untuk tujuan sekolahnya. Baik, Bapak Ibu bisa berbagi di kolom komentar juga ya, berbagi pengalaman apa yang sudah dilakukan di sekolahnya terkait dengan aset based thinking yang pernah dilakukan. Oke, Bapak Ibu, ini ada slide tulisannya ayo kita bergerak nih. Jadi Bapak Ibu yang tidak bergerak dari tadi boleh nih bergerak peregangan gitu ya Bapak Ibu. Kan kita sudah 30 menit ya kalau posisi duduknya, kalau diam saja gitu kan tegang tuh otot-ototnya. Jadi boleh Bapak Ibu sambil menggerakkan punggungnya, tangan-tangannya gitu ya supaya posisinya bisa enak kembali. Jadi Bapak Ibu ya, seperti yang dikatakan Ibu Susanti tadi, meskipun jumlah muridnya sedikit, di sekolah Bu Susanti itu sudah terbiasa untuk menggunakan ABT, Asset Based Thinking. Nah, di situ, nah jadi ubah cara kita memandang sesuatu, maka sesuatu itu akan berubah. Jadi yakinlah bahwa hal yang positif itu akan memberikan dampak positif untuk tujuan-tujuan kita, Bapak Ibu. Seperti cara kita memandang murid kita. Ketika kita melihat murid kita sebagai murid yang yang nakal misalnya seperti itu ya, maka tidak ada kekuatan lagi yang muncul dari murid yang kita miliki. Tapi beda ketika kita menyadari bahwa oh murid ini nakal mungkin karena dia lagi cari jati diri nih, gitu ya. Nah, ketika kita menyadari itu, maka yang muncul adalah sebentar Bapak Ibu. Yang muncul adalah hal-hal yang banyak. Oh, kalau anak ini lagi cari jati diri, kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan untuk memfasilitasinya? Kira-kira apa ya yang sedang dia butuhkan gitu. Jadi akan banyak hal yang akan kita lakukan ketika kita berpikir positif terhadap sesuatu, gitu ya. Sama dengan di slide ini, misalnya Bapak Ibu tadi yang saya lewatin ya, mana tuh? Nah, ini. Nah, ketika kita fokusnya ke berbasis pada kekurangan, gitu ya. Jadi yang muncul ini hanya keras kepala aja, cerewet aja, arogan aja, penakut gitu ya. Tapi ketika kita mulai mengarahkan ke berbasis pada kekuatan, oh ternyata keras kepala itu menunjukkan bahwa orangnya itu teguh, kemudian gigih, bisa jadi dia komitmen, konsisten seperti itu ya. Orang yang cerewet itu adalah orang yang suka berkomunikasi, bisa mengeluarkan isi pikirannya, itu komunikatif gitu ya Bapak Ibu. Nih kan ada perbedaannya ya, ketika kita berpikirnya berbasis pada kekurangan ini mentoknya cuma ada di satu saja dan negatif banget gitu ya. Tapi ketika kita berpikirnya berbasis pada aset atau kekuatan, banyak hal-hal baru yang didapatkan. Jadi mari kita ubah cara pandang kita Bapak Ibu dalam memandang sesuatu, maka insya Allah sesuatu itu akan berubah. Tuh, nah di modul 3.2 ini Bapak Ibu tujuan pemahaman intinya adalah Bapak Ibu untuk memberikan paradigma perubahan berpikir positif yang dapat mengembangkan potensi sekolah dan menjadi tempat latihan Bapak Ibu untuk mengaplikasikan konsep berpikir positif CGP yang sudah terbangun dari modul-modul sebelumnya, yaitu modul 1 dan modul 2 Bapak Ibu. Sambil menguatkan kembali nih. Oke, Bu Nadifah Mirna.
raise hand. Iya Bu, silahkan. Maaf Ibu, kepencet Ibu. Oh, saya kira Ibu ingin berbagi. Tidak apa-apa Bu, aman saja. Oke, ini kalau dari Bu Mutmainah ya, memanfaatkan aset finansial seperti dana kantip untuk pelaksanaan piknik kelas 6. Ya, di tempat saya juga sama Bu, aset finansialnya tapi bukan untuk piknik ya. Dana kantip itu biasanya sama sekolah dikelola untuk memberikan tunjangan hari raya Bapak Ibu guru. Kalau di tempat saya, gitu ya. Nah, setelah Bapak Ibu belajar di modul 1 dan modul 2 gitu, di sini Bapak Ibu diingatkan kembali sama-sama untuk menguatkan kita Bapak Ibu bahwa maksud dari pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai titik selamat dan bahagia yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat gitu ya. Nah, untuk mencapai maksud dari pendidikan itu di program guru penggerak ini Bapak Ibu dibekali dengan 10 modul dan sekarang ada di modul ke-9. Nah, di modul 1.1 itu bicara tentang anak-anak Bapak Ibu ya, bahwa anak-anak itu merdeka seperti itu ya. Kemudian di modul 1.2 ada manusia, di sana ada nilai dan peran kita ya. Kemudian bagaimana cara mencapainya? Ada di modul 1.3, berarti ada tujuan yang ingin dicapai, ada visi guru penggerak di sana. Kemudian mereka dapat, ini berarti murid-murid kita ya, agar mereka dapat tumbuh dan disemai seperti itu, maka di ekosistem sekolah kita harus menyiapkan atau kita harus memfasilitasi dengan adanya budaya positif. Sesuai dengan kodratnya, Bapak Ibu belajar di modul 2.1 ya, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian keselamatan dan kebahagiaan, ada PSE di sana di modul 2.2 itu. Jangan sampai kita mengajarkan keselamatan dan kebahagiaan kalau kita nggak selamat dan bahagia dulu. Jangan sampai kita mengajar ke kelas harapannya murid-muridnya senang tapi kondisi hati kita sedang tidak senang Bapak Ibu ya. Maka dari itu di 2.2 ada pembelajaran sosial emosional, pentingnya mindfulness sebelum Bapak Ibu melakukan kegiatan belajar mengajar. Kemudian ada kata menuntun di sini Bapak Ibu terkait dengan modul 2.3. Saat kita menuntun murid-murid kita, tinggalkan asumsi, kita harus mindfulness, kita harus mendengarkan, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menuntun menggunakan prinsip coaching. Kemudian ada maksud dari pendidikan di modul 3.1 ya, bahwa sekolah itu adalah institusi moral, maka Bapak Ibu sebagai pemimpin diberikan pembelajaran bagaimana cara mengambil keputusan berdasarkan nilai kebajikan dan tetap berpihak pada murid. Baik itu permasalahannya itu apakah dilema etika ataukah rujukan moral Bapak Ibu. Kemudian di sini ada kekuatan, Bapak Ibu pelajari di sini ya, modul 3.2, aset apa yang sudah Bapak Ibu punya itu terkait dengan kekuatan. Nah, terakhir nanti Bapak Ibu di sini ada kata-kata tentang anggota masyarakat ya, ada di modul 3.3. Nah, ini ada kelanjutannya sepertinya dari kegiatan demonstrasi kontekstual yang Bapak Ibu lakukan di modul ini. Bukan prakarsa perubahan gitu ya, nanti ada program apa gitu ya. Nah, tujuannya adalah itu Bapak Ibu. Jadi ke 10 modul yang Bapak Ibu pelajari di program guru penggerak ini, harapannya itu bisa mewujudkan maksud dari pendidikan itu sendiri. Bukan hanya tujuannya adalah Bapak Ibu menyelesaikan centang
biru yang ada di LMS, atau Bapak Ibu mendapatkan sertifikatnya nanti, begitu ya. Begitu Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sejauh ini? Ya, terima kasih jempolnya Pak Wi, berarti bisa saya lanjut ya. Nah, ketika kita berpikir berbasis aset gitu di lingkungan sekolah, maka kita akan mulai mengembangkan komunitas yang berbasis aset nih. Nah, bagaimana cara mengembangkannya dan bagaimana karakteristik dari pengembangan komunitas yang berbasis aset itu ada 8 Bapak Ibu. Di sini yang pertama Bapak Ibu bisa mempraktikkan dialog berkelanjutan dan berpartisipasi anggota masyarakat. Jadi di sekolah Bapak Ibu bisa rutin tuh mengadakan pertemuan-pertemuan, bukan hanya ketika dengan wali murid, misalnya tidak hanya pada saat mau rapotan aja atau ketika Bapak Ibu lagi punya program apa gitu, wali muridnya baru dikumpulkan gitu, tapi komunikasinya dilakukan secara berkelanjutan karena sekarang sih ide-ide yang dimiliki oleh wali murid kita gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita bisa mengembangkan komunitas berbasis aset itu dengan menumbuhkan komitmen terhadap tempat. Tuh, yaitu perilaku akan memperkuat koneksi warga, baik komunitas, lingkungan, ekonomi mereka. Jadi bagaimana sekolah memperkuat komitmen warga sekolah untuk saling bergotong royong demi kemajuan murid-murid. Itu salah satunya tadi sudah disampaikan sama Bu Siti Santi ya. Jadi karena jumlah muridnya sedikit, anggaran sedikit, biasanya kalau perpisahan sekolah mesti melibatkan wali murid. Atau mungkin ada juga yang di sekolahannya itu sudah mengundang gitu ya wali murid yang punya profesi tertentu atau pengalaman tertentu untuk menjadi narasumber di sekolahnya gitu. Biasanya di tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK juga sudah sering gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi perkuat kemitraan dengan lingkungan yang ada di sekolah. Kemudian membangun koneksi dan kolaborasi. Bagaimana sekolah mendorong perencanaan dan tindakan yang dilakukan secara kolaboratif dan melibatkan warga sekolah, masyarakat sekitar, organisasi yang ada, dan aset lainnya. Jadi ini biasanya kalau di tempat saya nih Bapak Ibu membangun koneksi dan kolaborasi ini karena di tempat saya SMK ya, kita kan butuh dunia industri untuk prakrinnya anak-anak. Jadi koneksi dan kolaborasi ini selalu kita bangun kira-kira untuk kompetensi murid-murid kita yang dibutuhkan apa sih ketika mereka belajar di tempat Bapak Ibu seperti itu. Nah, itu yang kita bangun di murid-murid kita. Kemudian mengenali diri sendiri dan membangun aset yang ada. Jadi sekolah bisa fokus pada pembangunan sumber daya yang tersedia, kapasitas yang dimiliki, serta kekuatan dan aspirasi yang sudah ada. Jadi kalau misalnya analisis pemetaannya sudah jelas, jadi kan Bapak Ibu bisa melakukan rencana aksinya lebih detail lagi ya, itu Bapak Ibu. Dengan begitu Bapak Ibu bisa membentuk masa depan. Jadi sudah bisa menciptakan visi sebagai perwakilan dari cita-cita yang ingin diwujudkan pada murid-muridnya. Pengembangan komunitas berbasis aset itu juga bisa dilakukan dengan bertindak dengan obsesi ide peluang. Nah, ini erat kaitannya sama bagja yang sudah dibuat Bapak Ibu tuh. Bapak Ibu kan buat prakarsa perubahan ya. Nah, kemudian Bapak Ibu buat bagiannya di sana ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian detail tindakan yang akan dilakukan. Nah, di sana ide-ide dan peluang-peluang yang muncul dari pertanyaan yang Bapak Ibu buat
ketika Bapak Ibu menganalisis asetnya dengan detail, maka akan semakin banyak tuh idenya. Nggak mungkin satu saja kan, ketika Bapak Ibu buat bajanya satu pertanyaan itu kan bisa memunculkan 2-3 tindakan ya Bapak Ibu ya. Nah, yang ke-7 ini merangkul perubahan dan bertanggung jawab. Ini erat kaitannya sama Bapak Ibu belajar di modul 3.1 kemarin ya. Pengambilan keputusan Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu sudah mengambil keputusan tapi tidak bertanggung jawab. Tuh. Kamu yang nanggung, aku yang jawab, gitu ya. Kemudian yang terakhir, ketika Bapak Ibu membangun komunitas yang berbasis aset, Bapak Ibu bisa menghasilkan kepemimpinan, bukan hanya kepemimpinan dari Bapak Ibu sendiri, tapi juga kepemimpinan murid-murid Bapak Ibu. Nah, bagaimana mewujudkan kepemimpinan murid? Nah, itu yang nanti akan dipelajari oleh Bapak Ibu di modul 3.3 Bapak Ibu. Oke, sampai sini Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Aman saja? Baik, terima kasih jempolnya Bu Darmi, bisa dilanjutkan. Di sini ada 7 aset ya. Tadi Bu Mukaromah tadi menyampaikan, oh ternyata ada 7 ya asetnya ya. Gitu. Dari 7 aset yang ada ini Bapak Ibu bisa overlapping ya. Jadi kalau misalnya kemarin di ruang kolaborasi itu biasanya ketika saya mempersahabat teman-teman itu saling ngoreksi tuh dari pemetaan asetnya. Oh, ketika ini si A ini harusnya nggak masuk aset manusia, tapi masuk ke aset sosial gitu. Ada nggak yang punya pengalaman gitu tuh kemarin waktu di ruang kolaborasi Bapak Ibu? Ada yang mau membagikan pengalamannya saat di ruang kolaborasi Bapak Ibu? Kan waktu di ruang kolaborasi tuh Bapak Ibu ini ya disuruh memberikan umpan balik ya dari hasil analisis aset yang sudah dilakukan teman-teman ya. Ada nggak yang mengalami hal itu? Gitu. Oh, si A ini harusnya nggak ke sini tapi masuknya ke situ gitu. Ada nggak pengalaman yang begitu Bapak Ibu? Oh, nggak ada ya? Berarti udah paham semua nih teman-teman ya, bahwa kita tidak hanya bisa memasukkan satu hal itu ke dalam satu aset saja. Misalnya nih, Bapak Ibu kan sebagai CGP ya. Nah, ini bisa masuk ke aset mana saja nih Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu sebagai guru gitu di sekolah, berarti Bapak Ibu masuk aset apa tuh? Manusia, Bu. Oke, masuk ke manusia ya. Tapi ketika misalnya Bu Nadifa nih udah jadi CGP, kemudian itu aktif di Kombelnya, jadi narasumber di MGMP atau KKG gitu, udah masuk aset mana tuh? Kan udah menjalankan perannya ya, berarti ya Bu Nadifah ini, berarti ketika CGP sudah menjalankan perannya, berarti CGP bisa dimasukkan ke aset sosial Bapak Ibu, gitu ya. Nah, ketika mengisi survei rapor mutu tuh biasanya kan ditanya ada berapa CGP yang ada berapa guru penggerak di sekolah Bapak Ibu, gitu ya. Ada 5, ada 10 gitu. Nah, itu berarti CGP kan sebagai investasi ya Bapak Ibu ya. Investasi sekolahnya, semakin banyak guru penggerak di sekolah biasanya mutu sekolahnya tuh tambah bagus gitu ya. Jadi CGP bisa jadi aset finansial yang dimiliki oleh sekolah gitu. Ada nggak di tempat Bapak Ibu yang yang awalnya CGP di sekolahnya, kemudian habis itu
apa namanya, SK-nya turun tapi di tempat lain dipindahkan gitu. Apa yang dirasakan sama kepala sekolahnya tuh? Apakah kepala sekolahnya akan melepas dengan sukarela gitu? Mau tidak mau, oh belum ya, baru menjalani CGP. Oke, Bu April. Jadi kalau pengalaman saya itu biasanya sih ketika di sekolahan itu ada CGP ya, kemudian dapat SK di tempat baru, itu kepala sekolahnya agak berat melepaskan ya, karena merasa wah ini aset saya ini gitu, Bapak Ibu. Jadi bisa satu Bapak Ibu CGP itu bisa jadi banyak aset ya, bisa tumpang tindih, bisa overlapping di banyak hal. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan refleksi untuk Bapak KS dan Bapak PS atau Bapak KS yang mau jadi PS. Kalau misalnya di sini masih belum ada yang jadi ya. Oke. Yang sudah KS nih, boleh berbagi nih. Ada pertanyaan refleksi. Perubahan apa yang paling utama yang perlu dilakukan agar bisa mendampingi guru-guru secara maksimal dan optimal? Kemudian kebijakan apa yang akan diciptakan di sekolah terkait dengan konsep modul 3.2? Monggo, ini siapa nih yang sudah menjabat sebagai KS? Boleh berbagi Bapak Ibu, boleh berbagi secara lisan, atau boleh berbagi secara tulisan di kolom chat. Atau Bapak Ibu yang punya sebentar lagi mau diangkat jadi KS gitu kan, karena kan proyeksinya GP ini memang jadi KS dan PS ya Bapak Ibu ya. Oh Pak Wi, silakan Pak Wi berbagi. Selain Pak Wi ada tidak? Pak Wi nggak mau ngaku nih, nunggu ditunjuk sama temannya. Oh ada Sis, boleh nih, boleh Pak Wi, boleh Sis berbagi. Ada pertanyaan untuk KS, boleh pilih salah satu, kebetulan ada 2. Ya, silakan Pak Wi berbagi. Itu dari Pak siapa Pak Muhammad Ali ya? Belum Bu, saya guru Bu, belum kepala sekolah. Mau tapi ya Pak? Hah? Mau ya? Mau ya? Sebagai apa ya? Ya karena kita sudah mengabdikan diri di sekolah ya, apapun tugasnya ya kita laksanakan begitu Bu. Begitu. Oke, nah kalau jadi kepala sekolah nih, apa nih yang akan dilakukan oleh Pak Wi supaya bisa mendampingi guru-guru? Perubahannya apa yang mau dilakukan? Sebelumnya sebenarnya ya di sini banyak yang sudah menjadi kepala sekolah Bu sebenarnya. Oh, mungkin iya. Kalau refleksi sebagai kepala sekolah, perubahan apa yang paling utama perlu saya pribadi lakukan agar bisa mendampingi guru-guru secara maksimal dan optimal? Berarti karena kita dalam hari ini kita mempelajari modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, berarti agar maksimal dan optimal kita bersama-sama guru, baik guru maupun tenaga pendidik lainnya, ya kita memaksimalkan aset yang sudah ada, yang dimiliki di sekolah itu. Saling berkolaborasi, saling berbagi dengan
antara kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Mungkin itu yang langkah awal yang perlu dilakukan, Bu. Oke, baik, terima kasih. Jadi ini kolaborasi ya Pak Wi ya, sebagai Ya, KS betul. ya. Perubahan yang dilakukan adalah kolaborasi bersama dengan rekan guru untuk memaksimalkan aset yang sudah dimiliki ya. Kalau misalnya analisisnya masih belum menemukan 7, ya dicari ya sampai ketemu 7 gitu ya. Ya, betul, Bu. Terima kasih Pak Mungkin Wi. itu dari saya, Bu. Oke. Terima kasih. Selain Pak Wi ada yang mau berbagi? Bapak yang sudah jadi KS banyak di sini. Silahkan berbagi. Oh, baik Pak Ahmad, silahkan Bapak. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Izin menyampaikan yang pertama sebagai KS ataupun pengawas sekolah, perubahan apa yang paling utama perlu Anda pribadi lakukan agar bisa mendampingi guru-guru atau kepala sekolah secara maksimal dan optimal. Yang pertama adalah berpikir secara positif, asset thinking. Karena ketika pikiran kita sudah positif, sebagaimana value sistem manusia, bahwasanya ketika cara berpikir kita sudah positif, maka cara berpikir akan merubah tindakan akan merubah kebiasaan akan merubah karakter, dan karakter akan merubah kenyataan. Ketika pola pikir kita, mindset kita sudah positif, kepala sekolah ataupun pengawas sudah positif, insya Allah kenyataan kita di depan juga pasti akan ikut positif. Begitu Ibu. Keren. Iya, jadi mulai dari ini ya, apa namanya, harus selesai di diri kita dulu ya. Jangan sampai kita ngajak teman-teman berpikir positif tapi kitanya nggak positif gitu ya. Luar biasa. Ada lagi? Sudah 2 Bapak, boleh? Adakah Ibu KS di sini? Boleh berbagi? Mungkin terkait pertanyaan kedua nih, kebijakan apa yang akan diciptakan terkait dengan konsep modul 3.2 sebagai kepala sekolah? Silahkan Pak Muhammad. Terima kasih Bu, tapi ini pakai off kamera ya Bu, karena sinyal agak berat ya. Oke, Sinyalnya siap, agak aman oleng. Pak. Sebagai kepala sekolah, kebiasaan yang Anda sesuaikan atau ciptakan di sekolah terkait konsep modul 3.2 ini. Jadi andainya nanti suatu saat mendapatkan tugas sebagai kepala sekolah dari modul ini yang akan saya pelajari, yaitu kolaborasi dengan rekan guru dan juga masyarakat. Jadi antara sekolah dengan wali murid mungkin akan saya kolaborasikan agar nantinya itu kan pemanfaatan aset alam dan lingkungan menurut saya Bu. Jadi dengan wali muridnya itu kita berkolaborasi untuk kebaikan sekolah kita, untuk kemajuan sekolah kita. Itu menurut saya Bu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Muhammad. Mungkin bisa garis bawahi ya, ketika menjadi kepala sekolah yang akan dilakukan kebijakannya mungkin memaksimalkan sentra pendidikannya ya Pak ya, gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman TTP yang sudah merespon terkait pertanyaan refleksi KS dan PS yang ada di slide ini. Untuk selanjutnya, ini perlu dibahas tidak ya? Ada beberapa miskonsepsi Bapak Ibu terkait dengan berpikir berbasis aset. Nah, ini miskonsepsinya yang ada di modul ini biasanya ada 3 ya. Yang pertama, kalau kita berpikir berbasis aset itu biasanya kita mengabaikan masalah yang ada. Itu miskonsepsi pertama. Padahal tidak. Ketika kita berpikir berbasis aset, artinya kita fokus pada kekuatan dalam mencapai visi kita. Nah, ketika fokusnya pada aset dan visi, bukan masalah, maka paradigma perubahan yang berfokus pada visi dan aset akan menghasilkan solusi untuk mengatasi masalah yang ada. Jadi otomatis ya, bonusnya itu ketika Bapak Ibu berpikirnya berbasis aset dan mencapai visi, bonusnya masalah yang dihadapi terselesaikan. Jadi bukan mengabaikan masalah yang ada. Bedanya kalau Bapak Ibu fokusnya di masalah, yang menyelesaikan masalahnya terus, tapi lupa sama kekuatan yang dimiliki.
Nah, ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, ada miskonsepsi bahwa aset politik itu hanya berhubungan sama tokoh politik dan pejabat pemerintahan. Tapi enggak ya, Bapak Ibu ya. Jadi aset politik itu terkait sama kemampuan untuk mempengaruhi dan gunakan peran dalam memperluas lingkaran pengaruh. Ini ada di modul 1.3 ya, Golden Circle itu Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita sebagai guru, ya lingkaran pengaruhnya kita hanya sebatas sebagai guru saja. Tapi ketika kita menempati posisi struktural yang lebih tinggi, maka kita akan bisa mempengaruhi yang lebih luas lagi. Gitu. Jadi terkait sama kemampuan untuk mempengaruhi aset politik itu tidak harus berkaitan sama tokoh politik atau sedang jadi pejabat gitu ya. Nah, terus miskonsepsi yang ketiga itu bahwa berpikir berbasis aset itu hanya diterapkan oleh guru yang memiliki prestasi atau sekolah yang memiliki. Ini mungkin teman-teman kita yang ada di luar gitu ya. Oh ya jelas CGP kan gitu ya. Punya nih berpikir berbasis aset, kita kan enggak gitu ya. Padahal guru itu harus menyamakan aset dan potensi. Tugas Bapak Ibu setelah mempelajari modul 3.2 ini kan Bapak Ibu silahkan berbagi gitu ya kepada rekan sejawat yang ada di sekolahnya untuk memberitahukan hasil dari pemetaan aset yang sudah Bapak Ibu lakukan di modul ini. Gitu ya Bapak Ibu ya bunyinya ya. Boleh berupa poster gitu ya atau apa saja untuk ditunjukkan di warga sekolahnya. Oke, baik Bapak Ibu, untuk tanya jawab dan diskusi, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Ini ada, saya cek di pertanyaan ya untuk di kelas ini, grup 013, pertanyaannya ada 34, banyak sekali. Oh 35 sekarang, masih terus bertambah gitu ya. Oke, saya coba tampilkan Bapak Ibu. Terus kita coba jawab bersama ya. Ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menuliskan pertanyaan gitu ya terkait dengan elaborasi pemahaman. Terlihat Bapak Ibu kurang besarkah? Coba saya perbesar. Oke, terlihat ya. Oke, baik. Bagaimana seorang pemimpin sekolah dapat memberdayakan komunitas sekolah untuk mendukung pengelolaan sumber daya? Oke, dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, sudah menjawab pertanyaan ini belum ya? Halo Bapak Ibu. Sudah terjawab belum dari sesi elaborasi kita dari awal tadi untuk menjawab pertanyaan yang pertama ini? Bagaimana seorang pemimpin sekolah dapat memberdayakan komunitas sekolah untuk mendukung pengelolaan sumber daya? Dan jawabannya Pak Ahmad tadi, kemudian Pak Muhammad tadi sudah menjawab pertanyaan ini ya, Bapak Ibu. Oke, jadi sudah terjawab ya, seorang pemimpin sekolah dapat memberdayakan komunitas sekolah untuk mendukung pengelolaan sumber daya ya, kolaborasi tadi ya yang disampaikan ya, diawali dengan pikir positif dulu, kemudian mengajak teman-teman untuk bersama-sama gitu ya, memetakan aset yang ada, maksimal aset yang dimiliki sekolah. Nah, ini adalah ini pertanyaan untuk kepala sekolah. Seberapa penting pemimpin pembelajaran atau kepala sekolah itu
memiliki pemahaman yang mendalam tentang pertama dalam hal pemanfaatan aset yang dimiliki sekolah. Mengapa? Untuk memahami kebijakan pendidikan dalam hal pemanfaatan aset. Jelas penting ya, penting sekali ya, karena kan kepala sekolah itu sebagai pengambil keputusan yang ada di lembaga. Kalau misalnya KS-nya tidak memiliki pemahaman mendalam bagaimana mengambil kebijakan dalam pendidikan, utamanya dalam memanfaatkan yang ada di sekolah, bagaimana jalannya sekolah untuk bisa mencapai visi gitu ya, yang sudah disampaikan oleh Pak S yang ada di ruangan ini sudah luar biasa tadi ya. Kepala sekolah sudah paham nih terhadap pemanfaatan aset yang bisa dimanfaatkan, aset yang dimiliki oleh sekolahnya. Nah, apa yang harus dilakukan agar kita sebagai guru bisa memanfaatkan aset yang dimiliki sekolah secara maksimal? Jadi kalau di maksud pendidikan tadi, Bapak Ibu, setiap guru itu kan punya tujuan ya, punya visi yang ingin dicapai. Nah, supaya bisa memanfaatkan aset yang dimiliki sekolah secara maksimal, mestinya ya Bapak Ibu punya sesuatu yang ingin dirubah. Tuh. Nah, lewat apa Bapak Ibu bisa memaksimalkan aset secara memanfaatkan aset secara maksimal? Ya lewat pertama kali Bapak Ibu buat prakarsa perubahannya dulu, gitu. Nggak bisa ujuk-ujuk kita mau melakukan apa, tapi kita nggak punya rencana nih apa yang mau kita capai. Kenapa di modul 3.2 ini Pak Ibu diajari untuk membuat prakarsa perubahan, kemudian membuat bagiannya, kan salah satunya itu untuk bisa memaksimalkan aset yang dimiliki ya. Bapak Ibu akan berpikir kan akhirnya ini aset yang bisa saya lakukan, aset yang bisa saya manfaatkan untuk mencapai prakarsa perubahan yang saya buat apa gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya nih, dari 7 aset sumber daya, aset mana nih yang utamanya dikelola oleh pemimpin sekolah nih? Bapak Ibu yang mau berbagi nggak? Dari 7 aset itu kira mana paling utama yang harus dikelola Bapak Ibu? Boleh tuliskan di kolom chat atau mau raise hand Bapak Ibu. Modal manusia katanya Bu Makaroma, ada aset fisik yang utamanya dimanfaatkan. Oke, ada manusia katanya Pak Ahmad, manusia. Banyak yang manusia ya Bapak Ibu ya. Semuanya tergantung Bapak Ibu. Gitu. Mana yang mau diutamakan itu tergantung sama tujuan yang ingin dicapai Bapak Ibu saat itu. Ya. Oke. Jadi bisa aset manusia, bisa aset fisik, bisa juga aset finansial. Tergantung apa yang mau dicapai sama Bapak Ibu. Ini sudah Oke, bagaimana memaksimalkan aset lingkungan sekitar dengan pembelajaran? Tadi sudah disampaikan ya sama Pak Muhammad sepertinya tadi ya. Saya akan melakukan kolaborasi untuk memaksimalkan aset wali murid karena itu bisa masuk ke ini aset lingkungan. Seperti itu ya. Memaksimalkan aset lingkungan sekitar dengan pembelajaran. Itu bisa juga untuk Bapak Ibu yang nggak punya lab gitu ya. Biasanya sih untuk pelajaran IPAS ya Bapak Ibu ya yang seringnya bisa ke memanfaatkan aset lingkungan sekitar ya. Anak muridnya diajak jalan-jalan ke pasar, diajak jalan-jalan ke sawah seperti itu ya. Apalagi untuk anak-anak
TK misalnya tuh mengenal profesi, diajak jalan-jalan naik kereta api untuk mengenal bahwa di kereta api itu ada yang namanya masinis, ada yang namanya apa aja tuh. Nah, nah ini ada pertanyaan yang menarik nih. Apa indikator keberhasilan pemimpin pengelola sumber daya yang bisa diukur? Yang bisa jawab nggak nih Bapak Ibu? Indikator keberhasilannya. Bisa diukur nggak sih seorang pemimpin yang bisa mengelola sumber daya? Bisa cek di kolom chat. Oh, masih belum ada yang menjawab ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu ada yang mau berbagi nih menjawab pertanyaan yang ada di sini? Tuh, sekarang sudah jadi 36. Bisa diukur tidak Bapak Ibu keberhasilan seorang pemimpin yang mengelola sumber daya? Ukurannya tidak bisa kuantitatif ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada ukurannya seorang pemimpin dikatakan berhasil melakukan pengelolaan sumber daya jika dia bisa memetakan aset manusia sebanyak berapa gitu kan, tidak bisa begitu ya Bapak Ibu ya. Dikatakan berhasil seorang pemimpin dalam melakukan pengelolaan sumber daya ketika pemimpin tersebut bisa memaksimalkan aset yang ada untuk membuat program-program yang sesuai dengan visi sekolahnya. Nih Bapak Ibu ada nggak yang punya pengalaman itu terkait sama rapor mutu pendidikan Bapak Ibu? Kan ada apa tuh namanya berbasis data tuh Bapak Ibu? Kegiatan literasi numerasi apa Bu? Ya, kebanyakannya di sana ya, Bapak Ibu. Dari hasil raport mutunya, perencanaan berbasis data. Ada nggak Bapak Ibu yang sudah menghubungkan perencanaan berbasis data itu menggunakan pemetaan berbasis aset ini dalam menyusun rencana kerja sekolahnya? Sudah ada Bapak Ibu? Iya Bu, untuk yang sekarang itu perencanaan itu melihat dari raport mutu pendidikan Bu. Apalagi yang utamanya ketika kita membuat rencana kerja RKJM, RKT yang dibuat untuk RKT itu dibuat setiap tahunnya, itu melihat dari raport mutu yang sudah ada, yang sudah dilaksanakan, yang sudah muncul intinya di dalam sistem. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Siti sudah berbagi ya. Nah, Ibu sudah menggabungkan ya dengan aset yang dimiliki Ibu gitu untuk membuat rencana programnya. Ya, dari rapat yang dilaksanakan biasanya kita menggali apa saja yang sudah ada atau yang dimiliki oleh sekolah untuk kegiatan rencana tahunannya Bu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Siti. Ya, jadi tujuannya untuk sekarang ini itu ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah melakukan analisis mendalam terkait dengan aset yang dimiliki oleh sekolah, tahapan selanjutnya adalah Bapak Ibu bisa melakukan perencanaan berbasis data itu dalam menyusun RKT dan RKS gitu ya. Di sana kan memang sudah ada ya di sistem ya akar permasalahannya apa yang disarankan, tapi kan kembali lagi sesuai dengan apa yang bisa dilakukan oleh sekolah, tidak melulu kita
mengikuti apa yang ada di sistem itu gitu ya Bapak Ibu ya. Ini kalau terkait sama manusia, biasanya tantangan terbesarnya apa nih Bapak Ibu? Sama seperti yang di awal tadi ya, karena kesibukan, karena ini, karena itu gitu ya Bapak Ibu ya. Tantangan terbesar dalam mengelola sumber daya manusia di sekolah. Menurut Bapak Ibu apa? Bapak Ibu pernah menemui nggak? Atau aman saja? Oh aman saja Bu, Alhamdulillah di tempat saya itu setiap kali warga sekolah diajak untuk kolaborasi, hayu gitu. Semangatnya luar biasa. Atau pernah mengalami kejadian ketika Bapak Ahmad rasa tidak enakan, itu dari diri sendiri Pak? Atau dari lingkungan sekitar kita? Atau jenengan yang mau ngajak tapi nggak enak gitu? Iya, baik Bu, terima kasih izin lewat ini ya. Tantangan terbesar dalam pengelolaan sumber daya manusia di sekolah adalah ya rasa ketidakenakan itu, karena mungkin misalkan saya masih terlalu muda terus ngajak gitu ya. Mengajak yang lebih tua itu kadang-kadang ya gimana lah, ada rasa ketidakenakan begitu ya. Dalam tanda kutip mohon maaf, wong tua dikongkon-kongkon canom gitu, canom kok ngongkon-ngongkon wong tua dan sebagainya. Gak sopan gitu ya Pak ya. Meskipun apa yang kita lakukan itu adalah sebenarnya demi kemajuan sekolah, adalah hal-hal yang baik, adalah hal yang benar-benar jika itu dilaksanakan dengan baik akan membawa perubahan untuk sekolah tersebut. Tapi ya tadi itu ada rasa seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, untuk mengatasi rasa nggak enak yang muncul dari itu gimana nih, Pak Ahmad nih? Mungkin ada teman-teman yang juga sama nih, mengalami hal yang sama dari apa yang sudah dilakukan Bapak. Mungkin cocok dilakukan juga. Oh, di sekolahnya Pak Ahmad tuh gini, berarti bisa juga saya coba di sekolah saya gitu. Biasanya kan memang terkait sama guru yang senior itu ya Pak ya. Gitu. Yang sudah Pak Ahmad lakukan apa nih? Sampai akhirnya bisa berhasil mengajak beliaunya. Ya, membunuh rasa ketidakenakan itu, bahwasanya kita di sini sama-sama guru, tidak ada senior, tidak ada junior, yang ada adalah siapa yang mau berkontribusi ya dia langsung aja maka dia patut diikuti dan lain sebagainya, tidak mengenal tua dan muda, tanpa mengurangi rasa hormat, tapi ya siapa yang mau berkontribusi, siapa yang memiliki bahasanya kompetensi, ya dia yang patut dihormati, patut dihargai, patut dituruti, patut dijadikan leader begitu, meski tidak melihat tua ataupun mudanya, dengan tanda kutip tanpa mengurangi rasa hormat kepada yang lebih tua, begitu Ibu. Oke, baik, terima kasih Pak Ahmad sudah berbagi gitu ya. Ya, itu memang ewoh pakai ewoh gitu ya bahasanya mungkin ya kalau kita ngajak rekan-rekan yang lebih senior dari kita gitu ya. Oke, tantangan terbesarnya itu perbedaan sudut pandang tadi juga ya, kemudian kesibukan Bapak Ibu guru yang berbeda-beda ya juga tapi Bapak Ibu tidak tidak menutup kemungkinan ya bahwa yang mengambil kendali terhadap sesuatu itu kan diri kita sendiri ya, tergantung motivasi intrinsik dari aspek manusia yang ada di sekolah kita. Kalau misalnya seperti yang disampaikan Pak Ahmad tadi, masing-masing tidak memandang usia itu, sama-sama menyadari bahwa sebagai pendidik kita punya kontribusi yang sama untuk memajukan sekolah, untuk mencapai visi yang sekolah sudah dislogankan gitu ya, maka kita pasti akan mau gitu berpartisipasi ya Bapak Ibu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana solusi untuk mengelola aset yang minim di sekolah? Nah, berarti ini masih negatif ya.
kondisi kerja yang kurang kondusif. Oke, katanya Pak Muhammad Ali Syuhada. Oke. Mengelola aset yang minim di sekolah nih, kira-kira aset yang minim nih berupa apa? Ketika Bapak Ibu sudah belajar di modul 3.2 menganalisis pemetaan aset, tidak akan ada lagi kata aset yang minim di sekolah, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pasti menemukan aset-aset lain yang bisa menggantikan aset apa yang Bapak Ibu inginkan. Gitu. Jadi momen ahanya ketika Bapak Ibu, mungkin kalau berpikir sendirian susah gitu ya, Bapak Ibu boleh ajak teman yang satu frekuensi, jangan ngajak yang frekuensinya jauhan karena menghabiskan energi gitu. Bapak Ibu ajak teman yang bisa kita ajak untuk berdiskusi, sama-sama mencari kira-kira kita punya aset apa ya, sehingga nggak ada yang namanya aset minim yang ada di sekolah. Ketika Bapak Ibu belum menemukan 7 aset yang dimiliki sekolah, berarti Bapak Ibu kurang detail dalam menganalisis. Pasti ada. Oke, selain pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan yang muncul dari sesi kita elaborasi di sore hari ini. Bentar. Ada yang raise hand? Tidak ada. Oke, baik. Kita lanjut ke sesi refleksi, Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, Bapak Ibu boleh kirimkan ke email saya ya. Kemudian jika ada Bapak Ibu yang membutuhkan slide ini, Bapak Ibu juga bisa kontak saya melalui email, nanti akan saya kirimkan kembali ke Bapak Ibu slide materi ini, Bapak Ibu. Oke, sesi refleksi akhir, Bapak Ibu, ada 3 pertanyaan di sini ya. Apa saja hal-hal yang berubah? Oke, baik, aman Bu Sri. Apa saja hal-hal yang berubah dari paradigma Bapak dan Ibu sudah mengikuti sesi ini? Gitu ya. Kemudian bagaimana kesiapan Bapak Ibu dalam mengelola sumber daya yang ada di sekolah demi kemajuan murid? Dan komitmen sederhana apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah sesi ini. Jadi Bapak Ibu bisa tuliskan nanti gitu ya, setelah sesi ini berakhir. Boleh, tidak apa-apa, karena saya yakin refleksi itu perlu jeda ya Bapak Ibu ya. Ketika kita dalam kondisi yang benar-benar mindful, maka kita bisa menuliskan refleksi dengan baik. Saya tuliskan link refleksinya di kolom chat, Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu simpan untuk diisi nanti gitu ya. Oke, yang pasti dari 7 aset yang dimiliki oleh sekolah Bapak Ibu punya 1 aset gitu ya, yang paling menonjol pastinya untuk yang selama ini sudah dimanfaatkan secara maksimal atau masih belum dimanfaatkan secara maksimal tapi punya potensi yang bisa dimaksimalkan untuk mencapai visi yang ada di sekolah Bapak Ibu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Selain aset fisik manusia, mungkin Bapak Ibu punya, kalau teman-teman saya kemarin itu tadi yang di kolom chat, punya aset
dana kantin. Nah, mungkin ada yang punya asa dana kantinnya masih belum dimanfaatkan dengan baik, tapi punya potensi besar, bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan ya? Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan, silahkan nanti dikirimkan lewat email saya, gitu ya. Dan untuk refleksi akhir, silahkan Bapak Ibu isi nanti setelah sesi ini selesai. Karena tidak ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Kita sudah di pukul 5.01 di jadwal elaborasi kita untuk modul 3.2. Mulai jam 15.30 sampai 17.00 ya. Jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya, saya akhiri sesi kita untuk elaborasi di sore hari ini. Mohon maaf untuk kata-kata saya yang kurang berkenan mungkin di hati Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Bapak Ibu yang tidak terkendala jaringan, Bapak Ibu bisa open kameranya untuk kita foto bersama Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sehat selalu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Oke. Selamat istirahat. Selamat istirahat. Sehat-sehat Ibu.